Zhang Xibo sedikit terkejut saat melihat Li Dong. Dia kini resmi menjadi direktur kantor polisi distrik utara. Meskipun identitasnya berbeda, dia lebih sibuk dengan apa yang dia lakukan setiap hari. Seperti pembunuhan semacam ini, dia akan tiba di tempat kejadian sesegera mungkin. Zhang Xibo tahu betul bahwa dia bisa duduk di posisi direktur sendiri bukan karena Direktur Gong menghargainya, tetapi karena Li Dong. Jadi, melihat Li Dong di sini, dia sangat terkejut. Zhang Xibo terkejut ketika mengetahui bahwa Li Dong dan yang lainnya hampir terbunuh oleh sebuah truk. Cepat mulai memahami situasi. Tak lama kemudian, hasil pemeriksaan polisi keluar. Pengemudi truk berat itu adalah seorang pria kulit hitam, dan dia juga buronan kriminal dalam daftar orang yang dicari. Catatan kasus tersebut jelas menunjukkan bahwa pihak lain dicari karena sopir truk telah melakukan hal serupa. Dia juga mengendarai truk berat dan membunuh satu keluarga yang terdiri dari 4 orang secara langsung. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Kamu selesaikan masalah ini di sini dulu, dan aku akan membawa istriku dan mereka ke rumah sakit dulu. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhang Xibo. Ketika hal seperti itu terjadi, suasana hatinya sangat buruk, dan ada kemarahan di hatinya. Siapa yang begitu berani membuat rencana pembunuhan? Li Dong dengan cepat memikirkannya beberapa kali, datang dan pergi, hanya beberapa orang yang memiliki motivasi. Yang pertama tentu saja adalah rumah Dugu. Kedua, itu adalah keluarga Cui, dan kedua, beberapa dihard di bawah buku Qin Jian. Orang-orang itu tidak sabar untuk menghancurkan diri mereka sendiri menjadi berkeping-keping. Li Dong tidak pernah berpikir bahwa orang-orang itu sangat gila, mereka membeli pembunuh secara langsung, dan mengendarai truk-truk besar untuk memukulnya di jalan. Jika bukan karena pelatih yang meledakkan ban tepat waktu, konsekuensinya akan sangat buruk. Lin Yurou dan Xiao Bai akan mati secara langsung. Memikirkan kemungkinan itu, kemarahan Li Dong di hatinya hampir tidak bisa ditahan. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang menembaknya. Namun, pihak lain ingin menyakiti istrinya, dan Li Dong tidak bisa mentolerirnya. Tentu saja, ini bukan saatnya untuk marah, karena dokter baru saja memeriksa dan mengatakan bahwa Lin Yurou dan Xiao Bai mengalami gegar otak ringan selain lecet. Anda harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebelum Anda dapat yakin. Oke, kamu akan sibuk dulu. Zhang Xibo mengangguk lagi dan lagi, saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Direktur Gong, dan membentuk tim kasus khusus untuk mencoba menemukan pelakunya di balik layar sesegera mungkin, jika itu adalah orang biasa, Zhang Xibo tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Lagi pula, kasus ini terlalu serius, dan itu terkait dengan kasus pembunuhan. Tapi Li Dong berbeda. Dia telah melihatnya sebelumnya, dan bahkan Direktur Gong sangat hormat di depannya. Dia tidak berani menghentikannya dengan karakter seperti itu. Dia akhirnya mengambil posisi sebagai direktur dari kantor polisi distrik utara, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang praktis untuk orang-orang, dia tidak ingin kehilangan posisi ini karena ini. Selanjutnya, Li Dong membawa keluarganya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, yang juga sangat penting. Setelah keduanya mengucapkan beberapa patah kata, Li Dong membawa Lin Yurou ke rumah sakit. Dia tidak pergi ke rumah sakit rakyat pertama karena terlalu jauh, jadi Li Dong memilih rumah sakit tersier terdekat. Tidak lama kemudian, Li Dong pergi ke rumah sakit ini, membawa Lin Yurou dan Xiao Bai secara langsung, dan mulai mendaftar untuk pemeriksaan. Zhang Xibo menunggu Li Dong pergi, mengeluarkan ponselnya secara langsung, memutar nomor Direktur Gong, dan melaporkan kejadian itu. Kemudian, insiden ini mulai diposting di internet, langsung menjadi berita utama. Semakin banyak orang yang mengetahui masalah ini. Ketika Li Dong membawa Lin Yurou dan yang lainnya untuk pemeriksaan, para petinggi dari berbagai kekuatan mulai berkumpul menuju rumah sakit tempat Li Dong berada. Chen Xiaodao, Direktur Gong, Zhao Bin, waktu berlalu, sudah siang. Li Suewen turun dari mobil Audinya. Dia meluruskan dasinya, dan sepatu kulitnya yang mengilap menginjak lantai beton, membuat bunyi klik. Dia sangat menyukai suara ini, menyukai rasa penaklukan yang kuat dari sesuatu yang dihancurkan olehnya. Dia adalah direktur rumah sakit ini. Pemilik rumah sakit ini. Setiap kali dia datang ke sini, dia merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan. Seluruh orang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Perasaan ini membuatnya sangat menikmatinya. Pada hari kerja, dia akan datang ke sini lebih awal, tetapi hari ini berbeda. Tadi malam dia terlalu banyak bersosialisasi dan minum sehingga dia hanya datang pada siang hari untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi itu tidak masalah jika Anda sesekali memanjakan diri. Setiap orang yang melihatnya di sepanjang jalan akan menyambutnya dengan senyuman. Tapi dia sangat arogan, sedikit mengangguk, dan berjalan melewati mereka dengan tegas. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan seseorang di belakangnya. Ini bukan seruan yang dibuat oleh satu orang, tetapi jenis seruan yang dibuat oleh sekelompok orang pada saat yang bersamaan.
Li Suewen sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat. Kemudian, saya melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saya melihat barisan konvoi hitam masuk melalui gerbang rumah sakit. Mengemudi di tempat pertama adalah Mercedes-Benz S-Class hitam. Penuh aura. Mobil jenis ini, meski tergolong mobil mewah, tidak jarang ditemukan di tempat-tempat seperti Kyoto. Di China, masih banyak orang yang mampu membeli Mercedes-Benz S-Class. Ambil Li Suewen, misalnya, dia bisa membelinya kapan saja jika dia mau. Namun, ada lebih dari satu Mercedes-Benz S-Class dari level ini. Li Suewen menghitungnya, dan ada sebanyak 7. Dengan banyaknya Mercedes-Benz S-Class, nilai tambah yang didapat sangat mengerikan. Apalagi mobil-mobil ini adalah model top of the line, masing-masing seharga 2 hingga 3 juta. Bagaimana situasinya? Li Suewen bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah seseorang dari keluarga kaya dirawat di rumah sakit? Ketika konvoi menghilang dari pandangan, Li Suewen hendak pergi ke departemen rawat inap untuk bertanya. Baru saja dia akan melangkah maju, terdengar suara mesin mobil lagi. Li Suewen tanpa sadar berbalik dan melihat, yang membuat kelopak matanya berkedut. Itu adalah Audi A6 hitam. Dari segi nilai, Audi ini bahkan tidak sebanding dengan Mercedes-Benz di depannya. Namun, plat nomor Audi ini menunjukkan identitas orang yang duduk di dalamnya. Itu bukan plat nomor biasa, tapi plat khusus polisi. Li Suewen kebetulan telah melihat plat nomor mobil ini dan tahu bahwa orang yang duduk di mobil ini adalah Gong Jun, kepala Departemen Kepolisian Kyoto. Dia tanpa sadar bersiap untuk pergi bertemu. Tapi Audi melaju tanpa melihat ke arahnya. Li Suewen tidak peduli, dan melihat mobil itu masuk. Kemudian, mobil terus masuk. Mobil kali ini merupakan kendaraan off-road militer. Dia bahkan tidak mengenali gambar yang tergantung di sana. Tapi dia melihat dari jendela mobil bahwa orang-orang yang duduk di dalamnya pastilah makhluk yang berkedudukan tinggi. Kesempatan besar. Mereka semua adalah bidikan besar. Li Suewen tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak tokoh besar muncul satu demi satu dan datang ke situsnya? Li Suewen memikirkannya dengan serius selama waktu ini, hanya ayah mertua dari wali kota distrik selatan yang tinggal di rumah sakit. Selain itu, ada saudara ipar wakil direktur Departemen Kesehatan yang tinggal di dalamnya. Untuk dua karakter khusus ini, dia akan menyapa mereka 2 kali sehari. Mungkinkah ada orang besar lain yang tinggal di sini, tetapi Anda tidak mengetahuinya? Memikirkan kemungkinan ini, Li Suewen langsung mengerutkan kening. Dia berpikir, setelah dia keluar untuk bersosialisasi kemarin sore, apakah asistennya sengaja menyembunyikan sesuatu darinya? Memikirkan asistennya, dia merasa sedikit tidak senang. Kemudian Li Suewen berjalan maju dengan cepat. Dia tidak kembali ke kantor untuk pertama kalinya, tetapi mengikuti di belakang orang-orang besar dan melihat mereka memasuki bangsal dengan matanya sendiri. Itu tidak benar. Bangsal 620. Apakah ini langkah baru hari ini? Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju kantor. Segera, dia datang ke kantornya dan langsung menemukan kepala perawat yang bertugas hari ini. Kepala perawat adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia memakai jas lab putih dan kacamata. Dia tinggi dan ramping. Dia terlihat agak menggoda dalam seragam. Siapa yang bertugas di bangsal 602? Li Suewen menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan bertanya dengan santai. Kepala perawat melirik folder di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini Lin Xiaoxiao. Telepon dia untuk menemuiku. Li Suewen melihat sosok kepala perawat yang bergelombang dan berkata sambil tersenyum. Din, apakah ada sesuatu yang terjadi? Kepala perawat tampak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Li Suewen, jadi dia mengajukan satu pertanyaan lagi. Tidak apa-apa, datang saja padanya dan ajukan beberapa pertanyaan. Li Suewen tersenyum dan berkata, dia melambaikan tangannya, pergi, biarkan dia datang dengan cepat, bagus. Kepala perawat tidak bertanya lagi, dan langsung setuju, lalu pergi. Begitu dia berjalan keluar dari kantor dekan, dia melihat Lin Xiaoxiao memegang nampan di koridor. Lin Xiaoxiao adalah seorang gadis berusia 20-an. Dia mengenakan jas putih, wajahnya hanya bisa dianggap cantik, dia tidak sebaik kepala perawat, dan tubuh serta temperamennya tidak sebaik itu. Kepala perawat memandang Lin Xiaoxiao, dan merasa sedikit bingung. Dia berpikir, mungkinkah dekan tertarik padanya? Jika itu masalahnya, maka Anda tidak perlu melakukan hal semacam ini dengan tangan Anda sendiri. Namun, setelah memikirkannya, dengan estetika dekan, apel hijau kecil semacam ini harus dibenci. Sementara dia memikirkan hal ini, Lin Xiaoxiao telah menghilang di sudut koridor dengan nampan. Setelah melihat ini, kepala perawat buru-buru berteriak, Lin Xiaoxiao, tunggu sebentar. Lin Xiaoxiao berhenti ketika seseorang memanggil dirinya sendiri. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah kepala perawat, dan dengan cepat menunjukkan senyum yang menyenangkan. Kepala perawat, apakah Anda mencari saya? Bukannya aku mencarimu, ini dekan yang mencarimu, jadi cepatlah.
Kepala perawat tidak tahu apa yang diminta direktur untuk Lin Xiaoxiao, bagaimanapun, sikapnya menjadi jauh lebih baik. Dekan mencari saya. Lin Xiaoxiao tercengang. Sejak dia datang ke rumah sakit ini, dia tidak pernah ditemukan oleh dekan. Dia hanya seorang perawat kecil, dan pihak lain adalah dekan, jarak antara keduanya terlalu jauh. Ya, dekan mencarimu, cepat pergi. Kepala perawat tersenyum dan menepuk bahu Lin Xiaoxiao, dan berkata sambil tersenyum. Tapi, apa yang dicari dekan? Lin Xiaoxiao bertanya dengan gugup. Bagaimanapun, Li Suewen sangat bermartabat di rumah sakit pada hari kerja. Setiap kali rumah sakit mengadakan pertemuan, Li Suewen tampak sangat bermartabat ketika dia berbicara tentang itu. Lin Xiaoxiao hanyalah seorang perawat kecil, dan dia sedikit takut pada Li Suewen di dalam hatinya. Ini adalah kekaguman naluriah dari yang lemah untuk yang kuat. Aku tidak tahu, kamu akan tahu kalau kamu cepat pergi. Kepala perawat berpura-pura dalam dan otentik. Dia tidak tahu apa yang dicari Li Suewen dengan perawat kecil ini. Jika dekan benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, diperkirakan dia akan kehilangan topi kepala perawat. Lin Xiaoxiao datang ke kantor Li Suewen dengan cemas. Dia berdiri di pintu, mengambil napas dalam-dalam, dan mengetuk pintu. Betisnya sedikit gemetar, senyum di wajahnya sangat kaku, dan suaranya sangat gugup. Din, apakah kamu mencari saya? Li Suewen melirik Lin Xiaoxiao dan mengangguk. Ya, saya mencari Anda, saya bertanya kepada Anda adalah perawat yang bertugas di Bangsal No. 602. Ini aku. Lin Xiaoxiao mengangguk. Siapa nama pasien di dalam? Li Suewen bertanya. Lin Xiaoxiao tidak dapat diganggu dengan pertanyaan ini, karena banyak orang bertanya padanya hanya dalam 10 menit. Tanpa memikirkannya, dia segera menjawab, ini 3 orang, pasangan, dan sedikit cantik, satu adalah Lin Yurou, dan yang lainnya adalah Xiao Bai. Adapun pria tampan itu, dia bukan pasien, jadi saya tidak tahu namanya. Mendengar ini, Li Suewen sedikit mengernyit. Lin Yurou, Xiao Bai. Dia berpikir sejenak dan bertanya, lalu apakah kamu tahu apa identitas mereka? Identitasnya apa? Saya tidak tahu ini. Sepertinya mereka datang untuk memeriksa setelah kecelakaan mobil, tetapi mereka sudah check up, dan tidak ada masalah besar. Mereka tinggal di rumah sakit untuk observasi. Diperkirakan mereka bisa dipulangkan pada sore hari. Lin Xiaoxiao dengan cepat berkata. Li Suewen sedikit tidak berdaya, bagaimana mungkin perawat kecil ini gagal memahami poin-poin penting dari masalahnya? Lalu apakah menurutmu mereka berbeda? Li Suewen harus bertanya lebih belak-belakan. Atau, apakah ada yang datang mengunjungi mereka? Dia tidak percaya bahwa orang-orang di bangsal itu akan menjadi orang biasa. Jika mereka adalah orang biasa, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang besar untuk dikunjungi? Tempat yang berbeda. Siapa yang akan berkunjung? Lin Xiaoxiao terkejut, dan kemudian dengan cepat mengangguk, sesuatu, baru saja, banyak orang datang mengunjungi mereka. Saya mendengarkan mereka. Sepertinya salah satu dari mereka adalah Kepala Departemen Kepolisian Umum, dan beberapa dari mereka dipanggil Chen Xiaodao. Selain itu, ada banyak polisi yang menjaga di luar, karena takut orang lain menyakiti mereka. Lin Xiaoxiao dengan cepat melaporkan. Chen Xiaodao, Kepala Departemen Kepolisian Umum tidak mengejutkan Li Suewen. Namun nama Chen Xiaodao membuat pupil matanya mengecil. Untuk nama ini, Li Suewen juga mengetahuinya secara tidak sengaja. Dia pernah menerima karakter di jalan campuran. Itu benar-benar bos tingkat kakak laki-laki. Di bawah tangan saya, ada beberapa tempat yang bertanggung jawab atas ratusan saudara. Ketika dia mengobrol dengan bajingan besar itu saat itu, dia tahu bahwa ada sekolah bawah tanah yang sangat kuat di Kyoto. Kekuatan itu disebut Xiao Daomen. Pemilik Xiao Daomen bernama Chen Xiaodao. Menurut informasi yang diketahui Li Suewen, pria bernama Chen Xiaodao, meskipun masih muda, memiliki status yang sangat tinggi. Saya mendengar bahwa dia bisa sejajar dengan pelindung keluarga super kaya itu. Tembakan besar yang nyata. Sebagai perbandingan, Kepala Kantor Polisi Umum tampak sedikit kurang perhatian. Saya harus mengatakan bahwa berita ini benar-benar mengejutkannya. Bahkan pemilik sekte Xiao Daomen datang berkunjung, siapa sebenarnya orang-orang di Bangsal 602. Bagaimanapun, karena pihak lain memiliki latar belakang yang besar, dia datang ke rumah sakitnya lagi, ini adalah takdir. Senyum di wajah Li Suewen langsung cerah. Oke, begitu, kamu pergi bekerja, ingat, kita harus memberi mereka layanan terbaik, dan menunjukkan sikap rumah sakit kita di depan pasien. Iya, Din. Lin Xiaoxiao mengangguk cepat dan setuju. Dia berpikir dalam hatinya, orang yang tinggal di bangsal itu pasti pria besar, kan? Hanya orang besar yang bisa membuat dekan begitu peduli. Lin Xiaoxiao akan menyelesaikan tugas mulia yang diberikan kepadanya oleh dekan. Dia akan pergi, tetapi Li Suewen berkata lagi, tunggu. Presiden, apakah ada hal lain? Aku akan pergi ke 602 sebentar lagi. Kamu tidak perlu memberi tahu pasien tentang masalah ini, kata Li Suewen ringan, bagus.
Lin Xiaoxiao setuju, berpikir bahwa, tanpa memberitahu pasien, apa yang akan Anda katakan sebelumnya. Setelah Lin Xiaoxiao pergi, Li Suewen duduk di kursi, menyeruput cangkir tehnya. Dia berpikir, menunggu beberapa saat untuk menjelajahi bagian bawah bangsal No. 602, dalam posisinya, dia pasti memiliki banyak hubungan dengan para dewa dari semua lapisan masyarakat. Pada waktu itu, rumah Dugu. Sejak pameran Dugu dibuka untuk penyelidikan, Dugu Bo dan putranya terlalu sibuk untuk berhenti selama 2 hari ini. Meskipun tidak dapat dihindari, keluarga Dugu dapat beroperasi, berusaha untuk mengurangi kejahatan pameran Dugu sebanyak mungkin. Inilah yang mereka lakukan 2 hari ini. Ayah, itu yang terbaik. Di ruang tamu, Dugu Bo duduk di sofa, wajahnya muram. Di seberangnya, Du Guming duduk di sana dengan ekspresi muram yang sama. Saya telah menemukan banyak orang dalam 2 hari terakhir dan telah sepenuhnya menghilangkan beberapa hal buruk yang telah dilakukan saudara saya, tetapi meskipun demikian, masih tidak ada cara untuk menghilangkan kasus-kasus besar itu. Saya sudah menanyakan bahwa kali ini, saudaraku, kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, 15 tahun. Wajah Du Guming berubah. Orang-orang itu telah mengambil banyak manfaat dari kita selama bertahun-tahun. Mereka tidak memberi kita wajah keluarga Dugu begitu banyak. Itu hanya seikat rumput di dinding. Dugu Bo berkata dengan suara yang dalam, mereka bukan orang bodoh. Jika mereka berbicara dengan berani untuk adik laki-lakinya, itu akan menyinggung dewa perang. Mereka tidak akan melakukan itu. Saat ini, yang terbaik adalah tetap netral. Apakah tidak ada cara lain? Du Guming menghela nafas, 15 tahun, ketika saudaramu keluar lagi, dia akan berusia hampir 50 tahun. Hidup ini hancur. Ada cara lain. Dugu Bo berkata dengan lembut. Ada solusi. Jika Li Dong bisa dikalahkan, dia tidak akan lagi menjadi dewa perang, maka dilema Xiao Zhan secara alami akan terpecahkan. Du Guming tercengang. Hancurkan dewa perang. Mengusir lawan dari posisi God of War. Apakah kamu tahu apa arti kalimat ini? Du Guming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita bisa mengusirnya dari posisi God of War, itu sama sulitnya berurusan dengan langit. Belum lagi kekuatan dan rasa hormatnya sendiri, Anda harus sangat jelas tentang prestisenya di ketentaraan. Begitu kita mencabik-cabik kulit kita dengannya, apakah menurutmu keluarga Dugu kita dapat menahan kemarahan ribuan tentara? Risiko melakukan ini benar-benar terlalu besar, dan kakekmu tidak akan pernah menyetujuinya. Ayah, aku tahu apa yang kamu katakan. Dugu Bo berkata dengan dingin, tetapi bagaimana jika kita dapat menemukan uluran tangan? Membantu. Dugu Ming terkejut, agak bingung. Ayah, izinkan saya bertanya, jika Anda ingin menghapus God of War, apa yang Anda butuhkan? Persetujuan kelompok tetua dengan suara bulat membutuhkan setidaknya 5 suara, kata Du Guming dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Wajah Dugu Bo muram, dan dia berkata dengan muram, jika kita menarik 5 tetua ke kamp kita dan memilih Li Dong untuk mundur, apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Mendengar ini, Du Guming menatap Dugu Bo dengan tatapan tidak percaya. Kamu gila. Du Guming tiba-tiba berdiri dari sofa, apakah kamu tahu jika ini tersebar, itu akan menjadi masalah besar. Di masa depan, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi. Ini tabu, memang begitu. Bagaimanapun, para tetua adalah eksistensi dengan peringkat tertinggi dan paling dihormati, dan pernyataan Dugu Bo barusan jelas ingin menggunakan para tetua sebagai bidak catur. Jika ini tersebar, masa depan politik Dugu Bo pasti akan berakhir. Apa yang Anda takutkan? Dugu Bo tampak menghina dan berkata dengan ringan, Ayah, apakah menurutmu ini yang terbaik? Saya mengobrol dengan kakek saya. Kakek dan orang tuanya memiliki ide yang sama. Dugu Bo berbisik. Apa? Ayah dia? Du Guming melotot, lalu gembira. Jika ayahnya memiliki ide yang sama dan ingin mengusir Li Dong dari posisi God of War, dia mungkin akan benar-benar berhasil. Bahwa Li Dong, hanya dalam beberapa tahun bekerja, telah duduk di posisi God of War, tidak heran dia begitu sombong. Dugu Bo dengan dingin mendengus, hanya saja dia sepertinya lupa. Jika tidak ada persetujuan bulat dari para tetua, bisakah dia duduk di posisi ini? Tidak apa-apa sekarang. Tidak hanya dia tidak bersyukur, tetapi dia juga mau membalas dendamnya. Tidak hanya itu, tetapi dia kembali ke negara ini tanpa izin.